Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi beban utang kita itu akhirnya membebani masyarakat golongan menengah bawah lebih banyak, ya, dari cukai dan dari konsumsi. Food, ya? Ya. Dan mereka itu yang korporasi mendapatkan insentif, bahkan undang-undang yang baru itu memberikan tax amnesty lagi. Makanya yang penting kan transparansi ini harus berjalan. Jadi supaya tidak menjadi spekulasi di masyarakat gitu. Nah, inilah peran DPR harus menyelidiki ini. Jadi 1.000 triliun itulah yang kita cari kemana-mana ini. Yang kita mesti cari kemana-mana itu. Oke. Dan 2019 sudah 1.000 triliun, 1.006 triliun sudah gitu. Jadi PDB itu produk domestik bruto itu adalah sebuah gimana cara mendefinisikannya? PDB itu sebetulnya hasil produksi dari seluruhnya, ya. Baik itu swasta maupun pemerintah semuanya, seluruh negara itu, dari PMA juga ya, perusahaan asing juga gitu. Disitulah skill kegiatan ekonomi kita, aktivitas ekonomi, ekonomi kita. Ya. Jadi di 15.000 triliun. Iya. Tapi itu kan aktivitas ekonomi seluruhnya. Tapi APBN sendiri cuma 2.700. Nah, kalau PDB di negara ASEAN yang paling gede selain Singapura siapa? Yang kedua Thailand ya. Iya. Secara itu Singapura ya. Singapura tentu saja. Terus begitu Malaysia dan Thailand. Malaysia berapa? Malaysia saya lupa angkanya. Nah, PDB kita dibandingkan negara ASEAN kita terbesar karena kita punya penduduk ya. Ya, secara kita punya penduduk besar. G20 itu dari PDB. G20 itu awalnya, sekarang ini kalau kita lihat dari PDB, tapi awalnya Indonesia masuk G20 1999 itu tidak dari PDB. Tapi dilihat dari representasi dari setiap benua sebetulnya. Karena kita termasuk benua yang penduduknya banyak. Itu dimasukkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat juga di Amerika Selatan, Latin gitu, Brasil masuk gitu kan, dan Argentina gitu. Nah, jadi kita lihat dan Meksiko untuk Amerika Utara, kecuali itu Amerika, Kanada, Meksiko juga masuk. Makanya kita lihat South Africa juga masuk kan, karena kontinen di Afrika yang gitu. terbesar dia. Gitu. Oke, silakan, Prof. Jadi kalau kita lihat adalah ini kan defisitnya jadi membengkak karena kita punya itu turun, defisit kita membengkak, lalu utang kita secara nominal membesar dan secara rasio terhadap PDB juga membesar. Dari 13,3%. Itu baru utang negara, belum utang swasta kan? Itu baru utang negara gitu. Itu baru utang negara. Nah, kalau kita lihat di sini yang masalahnya keuangan negara tambah rapuh adalah karena utang ini kan harus ada beban. Beban bunga. Beban bunganya sudah sedemikian besar, itu mencapai 2% dari PDB. Berapa itu angkanya? Nah, jadi pada saat itu kalau PDB-nya 15.000, kalau kita lihat 2019 itu kita punya pembayaran bunga 357 triliun. 357 triliun beban bunga untuk utang negara. Iya. Dan masuk APBN. Masuk APBN. Jadi kalau APBN-nya 2.700, 357 hanya untuk bayar beban bunga doang. Beban bunga saja. Berapa persen itu dari APBN? Nah, jadi yang menarik adalah dari penerimaan bunga, dari penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak itu kan cuma 1.400. Oh, pajak 1.400. 1.400, kita 1.400, sisanya PNBP. Ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu kan totalnya 1.700. Yang 2.700 kan belanja. Nah, dari yang 1.700 itu 350-nya adalah harus bayar bunga. Dan ini semakin besar. Sebetulnya keuangan negara kita itu. Jadi ini sobat era sekalian, mungkin ada juga yang puyeng angkanya. Jadi intinya APBN kita 2.700. APBN total 2.700. Tahun berapa itu? Yang sekarang. 2021. 2021. Kemudian penerimaan negara cuma 1.700. 1.000 kita harus cari
dari mana tambalannya? Utang ya. Utang. Tapi jangan lupa dari 1.700 penghasilan penerimaan kita, pajaknya 1.400, penerimaan negara bukan pajaknya sekitar 300. Tapi jangan lupa 358 itu hanya untuk bayar bunga utang. Bayangkan kan, kalau kita bayar bunga utang berarti pendapatan kita murni itu 1.300 jutaan saja, 1.300 triliun aja. Iya, yang bisa dibelanjakan. Tanpa utang. Mati kita. Iya. Besar pasak dari tiang. Oke, silakan lanjutkan. Nah, jadi di situ kan kita harus menambah utang terus. Nah, jadi apalagi pandemi. Pandemi itu membuat yang tadi utang itu semakin membesar. Yeah. Sebetulnya negara ini sudah tidak kuat. Keuangan negara sebenarnya sudah tidak kuat. Oleh karena itu, pertama diberdayakan Bank Indonesia. Bank Indonesia, kita istilahnya adalah burden sharing. Burden sharing ya. Burden sharing itu artinya ya Anda beli kasih keringanan bunga lah. Gitu. Banyak yang mengatakannya sebagai cetak uang. Ya. Karena belinya di pasar primer, yang sebetulnya tidak diperbolehkan secara undang-undang. Aturan ya. Aturan. Gitu. Dan melanggar undang-undang independensi undang-undang dasar. Karena ini langsung intervensi dari fiskal karena membiayai fiskal. Inilah yang terjadi sewaktu zaman Bung Karno tahun 60-an, di mana bahwa Bank Indonesia membiayai defisit, lalu terjadilah bahwa pencetakan uang terlalu besar, maka gunting duit sampai terakhir adalah gunting duit karena dari inflasinya besar ke 1 rupiah. Zaman Pak Harto. Tapi kita belum mengarah ke sana. Mudah-mudahan jangan. Kalau enggak, siap-siap kita beli barang aja ya, daripada uang kita yang tadinya 1 juta tinggal 1.000. Oke, silakan. Nah, jadi di situ adalah bahwa yang kita perlu utang ini ada 2 hal. Pertama adalah dari utang dalam negeri, dan kedua adalah dari utang luar negeri. Nah, itu proporsinya utang kita berapa sekarang? 6.000 utang negara. Utang negara secara terakhir 6.700. 6.700. Ya. Proporsi luar dan dalamnya? Sekarang ini agak mungkin luarnya itu agak turun karena ada pendanaan dari Bank Indonesia banyak ya. Mungkin saya perkirakan mungkin di bawah 50 sekarang. Kalau sebelum itu 2019 orang beli surat-surat utang negara itu ya. Iya. Kalau 2019 itu 60% dipegang asing. Ya, tapi karena sewaktu kita defisit 1.000 triliun, Bank Indonesia aja mungkin membeli 600 triliun gitu. Jadi porsinya udah banyak sekali gitu. Jadi pemerintah mengeluarkan SUN ya, surat utang negara yang dibeli oleh BI. Di pasar primer. Di pasar primer. Ada di pasar primer, ada di pasar sekunder. Tapi yang banyak yang tadi burden sharing di pasar primer. Harusnya nggak boleh ya? Harusnya nggak boleh. Nah, tapi kita lihat itu. Jadi saudara sekalian, ini orang hukum tata negara ya, nggak paham-paham banget juga ekonomi, tapi berusaha paham. Silakan. Nah, disitulah bahwa sekarang Bank Indonesia itu diminta untuk membantu 3 tahun. Dalam 3 tahun ya. Itu berdasarkan Perpu itu kan. Sejak 2020 sampai 2022. Oke. Untuk mengantisipasi itu supaya Bank Indonesia tidak membiayai terus, tapi keuangan negara ini sangat rapuh. Lalu dinaikkanlah pajak-pajak ini. Jadi kalau dinaikkan dan dibuat pajak baru. Dibuat pajak baru. Iya, dinaikkan satu dari itu dari PPN ya, 10 menjadi 11%, dan pajak barunya adalah pengenaan pajak yang tadinya tidak kena PPN sembako, itu sekarang dikenakan PPN. Jadi sembako tambah mahal jadinya. Buat masyarakat akhirnya tambah mahal. Jadi dia menjumbang lagi ke negara. Nah, di lain pihak bahwa negara memberikan insentif, banyak insentif kepada korporasi untuk insentif yang menstimulus biar dia gerak lagi. Ada investasi.
Tapi ternyata investasinya tidak berjalan. Mungkin stimulusnya berjalan. Jadi uang rayuannya sudah diambil, tapi investasinya nggak muncul. Belum muncul. Itu kan sama seperti kita minta uang sama orang kaya dengan uang. Kita pancing uang, dia biar keluar uang lebih banyak. Ternyata uang kita hilang, tapi dia nggak keluar juga. Dia nggak keluar juga. Oh nggak, bukan begitu. Kita traktir orang kaya, ya kan? Berharap dia investasi. Tapi enggak. Nah, di situ. Jadi di mana bahwa sekarang proporsinya itu kan lebih banyak ditanggung oleh rakyat-rakyat yang golongan menengah bawah, ya dengan PPN. PPN yang paling besar adalah tentu saja secara persentase ya. Secara persentase kalau kita cuma ada 2 juta untuk food 50%, ya berarti kita menanggung lebih banyak gitu. Bagi orang kaya yang pendapatannya 1 miliar, 10 miliar, food cuma 0, sekian % gitu. Karena walaupun kaya makannya tetap sama. Malah lebih takut makan banyak. Itu pertama. Yang kedua adalah pajak rokok. Itu dari 2015 naik setiap tahun. Sekarang pajak rokok ini cukai rokok. Ini sekarang nilainya itu jauh lebih besar dari penerimaan SDA. Menarik kan? Jadi siapa yang perokok? Perokok kebanyakan adalah kelompok menengah bawah. Jadi dengan alasan bahwa kalau kita menaikkan cukai, lalu kita mengurangi perokok. Ternyata tidak. Itu tidak. Dari zaman kapan itu tidak. Walaupun diancam kanker dan lain sebagainya, tetap perokok. Tetap saja. Karena apa? Karena di dalam ekonomi itu dikenal yang namanya inferior goods. Goods, barang inferior. Artinya mereka itu mengurangi rokok kalau pendapatnya lebih tinggi. Pendapatannya semakin tinggi, semakin sadar untuk tidak merokok. Dan dia lebih mengkonsumsi hal-hal yang sehat. Tapi makin dia merana, itulah pelariannya. Itu pelariannya. Karena dia tidak bisa membeli barang-barang yang lainnya. Yang mahal-mahal gitu kan. Pelariannya itu merokok. Jadi tidak mungkin bisa dikurangin gitu. Rokok sama kopi. Kalau dia mau kurangin, justru dia harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menarik ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi beban utang kita itu akhirnya membebani masyarakat. Golongan menengah bawah lebih banyak, ya, dari cukai dan dari yang konsumsi tadi. Food, ya. Dan mereka itu yang korporasi mendapatkan insentif, bahkan undang-undang yang baru itu memberikan tax amnesty lagi. Yang undang-undang pajak ini ya. Tax amnesty 2 ya. Tax amnesty 2. Dan itu confirm karena sudah masuk dalam undang-undang ya? Sudah disahkan toh? Sudah disahkan. Tambah senang mereka. Artinya mereka dapat pengampunan pajak lagi ya? Nah sekarang itu kenapa gitu? Kenapa kok bisa diberikan begini? Diselipkan gitu ya? Undang-undang ini kan biasa selap-selip itu. Nah itu dia. Dulu undang-undang Omnibus Law juga menyelipkan soal minerba kan? Tapi karena ini lama, minerbanya yang dipercepat. Nah, saya ngelihatnya gini, ini menarik Bung Refli. Jadi kalau kita lihat bahwa kenapa itu diselipkan. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama temen, sama kawan. Dia bilang, ini pandemi ini kan banyak sekali uangnya uang abu-abu semua. Ya. Kita nggak tahu nih uang ini 1.000 triliun defisit ini kemana gitu. BPK aja mengatakan ada 147 triliun yang selisih secara resmi itu ya. 147 triliun selisih. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan yang diaudit itu adalah tidak sama 147 triliun. Selisihnya ya. Nah ini menarik. Kemana itu? Terus yang kedua adalah kita lihat bahwa di sini juga ada uang-uang yang tergeser dengan misalkan tes PCR yang baru-baru ini lagi heboh ya. Itu kan katanya kemahalan. Itu katanya ada yang bilang ratusan miliar, ada yang bilang triliun, ada yang bilang puluhan triliun gitu. Nah itulah mungkin BPK ECW bilang 10 triliun. Hitungan saya adalah kalau itu 14 juta yang sudah di tes PCR menurut Our World in Data,
Kalau kemahalannya 700.000 ya karena selisih dari awal. Ini sampai dengan 15 Agustus nih sebelum harga turun nih 14 juta. Kalau selisihnya 700.000, anggap semuanya lebih banyak tes PCR, itu adalah 10,5 triliun. Oh enggak salah juga ICW kan? Kurang lebih, atau saya nggak salah. Oke. Atau jangan-jangan dari Prof. Antoni itu cewek ngambil. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sekarang. Ini 10 triliun itu adalah untung yang beredar ya, untung apa istilahnya? Iya, selisih harga. Selisih harga ya. Abnormal. Kalau saya bilang harga abnormal ini ya. Jadi padahal di luar 700.000 tuh mereka udah ambil untung. Ini untung abnormalnya ini. Untuk abnormalnya. Itu makanya ini kan semua orang jadi mengira-ngira. Nah, kita mendesak sebetulnya DPR kan harusnya memanggil. Ini kan lagi pandemi, lagi masa ini, kenapa rakyat dibebani? Itu pertama. Atau mungkin juga ada kerugian negara karena yang melakukan tes ini kan negara. Nah, negara yang menanggung kalau dia ada yang 3T tadi ya. Kalau begitu ada orang COVID, dia harus manggil semuanya itu 3T. Saya 2 kali digitukan. Iya kan? Nah, jadi itu kan menarik. Sekarang berapa negara yang bayar? Nah, jadi di situ DPR harusnya dalam mendorong membuka kepada perusahaan terkait untuk berapa biaya sebenarnya. Dan itulah maksudnya undang-undang Perpu kemarin kan? Biar nggak dikutak-atik karena bukan kerugian negara katanya. Berapapun yang keluar bukan kerugian negara. Nah, sekarang kan yang menarik kan kekebalan imunitas hukum itu kan sudah dicabut oleh MK. Sedikit. Jadi yang tadinya hilang sama sekali tidak boleh diusut, tetapi ditambahkan sepanjang dilakukan dengan iktikat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi ini Prof, saya ada pendapat itu, jangan sampai kita keliru juga. Karena kalau misalnya kita bicara iktikat baik dan peraturan perundang-undangan, kita jangan lupa itu kumulatif. Jadi walaupun ada iktikat baik tapi melanggar undang-undang, itu juga bisa diusut. Atau sebaliknya, tidak ada iktikat baik walaupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap bisa diusut juga. Jadi jangan sampai putusan MK itu dilemahkan, karena saya lihat salah seorang menteri koordinator yang juga mantan ketua MK seolah-olah melemahkan putusan MK itu. Nggak bisa diadukan ke pengadilan loh. Nggak bisa, tetap saja bisa digugat secara pidana, bisa, perdata bisa, kemudian keputusannya bisa dipetunkan, cuman masalahnya kekuasaan dia lagi yang pegang. Tapi tidak masalah. Yang penting kan rakyat sudah harus harus menjalankan dulu tugas-tugasnya gitu kan. Nah, yang penting punya haknya tidak dibunuh gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa, di sini menarik bahwa apakah undang-undang teks amnesti jilid 2 itu juga untuk memfasilitasi ini nih, uang-uang yang grey ini nih. Jadi ada pertambahan kekayaan yang luar biasa, yang barangkali kalau mau dijelaskannya agak bingung. Ya sudahlah, teks amnesti kan. Dia tidak mau bayar pajak juga kan, dengan selisih begitu. Kalau dia bayar pajak kan mungkin 30% juga, pajak korporasi lah 22% gitu. Mungkin sekarang ini ada yang namanya transfer pricing. Nah, ini yang harus diselidiki semua gitu. DPR harus menyelidiki. Transfer pricing misalkan kalau dia beli dari Singapura, udah pasti itu transfer pricing lah. Mestinya kan dari langsung gitu. Tapi kalau dari perantara itu, mudah-mudahan itu tidak ada gitu kan. Mudah-mudahan setidak-tidaknya profit itu ada di Indonesia, setidak-tidaknya gitu kan. Kalau dia sampai udah ada profit segitu lalu kemudian transfer pricing, wah ini udah mungkin kalau di black darahnya udah bukan merah lagi gitu. Jadi dia mengalihkan keuntungan ke luar gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan itu tidak terjadi. Makanya yang penting kan transparansi ini harus berjalan. Jadi supaya tidak menjadi spekulasi di masyarakat gitu. Nah, inilah peran DPR harus menyelidiki ini. Tapi persoalannya kan DPR sepertinya nggak ini ya. Maksudnya nggak punya nyali, atau jangan-jangan terlibat nyali. Nggak punya terlibat nyali. Karena itu juga keluhan Presiden Jokowi kepada Fahri Hamzah. Kok sekarang katanya oposisinya lemah ya, ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang politik oligarki ya, kalau dia terlibat juga gimana? Kalau kekuasaan itu saling
saling mendapatkan keuntungan dari ini semua kan? Tidak dikerjakan. Saya tidak melihat. Sejak 2014 sepertinya tidak ada strategi untuk industrialisasi itu ya. Sebetulnya saya lihat tidak ada kebijakan ekonomi yang mumpuni. Iya. Jadi ya tadi infrastruktur dan mineral.